warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini akan membahas materi mengenai globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Simak baik-baik ya. Yang akan kita pelajari pada video kali ini yang pertama adalah definisi globalisasi. Yang kedua, bentuk globalisasi. Yang ketiga, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dan yang keempat, upaya menghadapi globalisasi. Definisi globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global secara universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Lettip pada tahun 1985. Sementara menurut Water dalam Kumanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang di kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam suatu sistem ekonomi global. Yang kedua adalah globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini tentunya merupakan penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Yang ketiga, globalisasi komunikasi. Semakin mudahnya orang di dunia dalam bertukar pesan dan melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia secara langsung dalam waktu yang sangat cepat. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Tentunya perubahan kehidupan masa depan manusia lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Yang kelima, globalisasi transportasi adalah suatu proses yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok dunia dalam bentuk transportasi. Berikutnya adalah mengenai dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi yang pertama adalah berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang cepat membawa perubahan yang cepat pula pada bidang teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan semakin mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang ketujuh, pengembangan alat komunikasi dan keterbukaan komunikasi. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Semakin cepat arus informasi yang diperoleh di era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Westernisasi merupakan suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contohnya,
meniru gaya hidup bangsa Barat atau Eropa juga Amerika. Yang kedua adalah demoralisasi, yaitu menurunnya atau merosotnya moral seseorang. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham Barat masuk secara leluasa. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi adalah suatu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah kriminalitas yang semakin merajalela, dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Berbagai kemudahan tentunya telah dirasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi tidak dibarengi dengan analisis masalah dampak lingkungan atau dikenal dengan AMDAL, sering menimbulkan dampak negatif yaitu berupa pencemaran lingkungan. Yang keenam, individualisme. Hal ini bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak sangat jelas, bahkan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Yang ketujuh adalah kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Bagaimana halnya dengan upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Tentunya yang pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetensi globalisasi ekonomi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang berikutnya adalah mendorong pengusaha lokal khususnya pada pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. Berikutnya adalah menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta manipulasi. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadapsi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap jaya dengan kebudayaannya. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, berkompetensi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern. Yang ketiga, meningkatnya motif berprestasi. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi.
Yang pertama adalah memilih dan menggunakan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terlarut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi yang pertama memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Demikian materi mengenai globalisasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.